Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita sudah mendengarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indardi, yang memberikan update terkait dengan hasil penyidikan Arya Daru Pangayunan yang merupakan diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri yang ditemukan sudah tidak lagi bernafas di kos-kosannya ya, di kawasan Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat. Dalam press conference ini yang aku tangkap bahwa Pak Ade Are ini sangat menjaga informasinya, sangat hati-hati sekali ya. Tapi yang pasti disampaikan beberapa poin di sini. Yang pertama adalah terkait pemeriksaan organ dalam secara laboratorium. Kalau untuk mengetahui terkait penyebab kematian dan juga waktu kematian dari hasil otopsi, aku yakin sekali datanya sudah ada. Makanya dari pihak penyidik pun juga mengatakan dalam waktu seminggu ini akan dirilis tentang pengumuman penyebab dan juga berbagai macam hal terkait dengan kepergian dari diplomat muda ini. Termasuk juga dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya adalah pemeriksaan patologi. Jadi patologi itu tentang penyakit, mulai penyebab, cara berkembangnya, hingga dampaknya pada tubuh. Seperti kalian tahu, dari mendiang Arya Daru juga kan ada salah satu temuan, ada sejumlah obat-obatan kayak obat sakit kepala, terus juga untuk perut yang ada dalam posisi terbuka. Nah, ada salah satu hal yang mau kita bahas hari ini adalah ada video teman-teman yang aku lihat di TV One ya. Video ini itu menunjukkan di jam 12 ini kayaknya belum dikalibrasi ya. Tapi kalau aku lihat dari CCTV-nya, ini waktunya menunjukkan pukul 00.27.35, 8 Juli 2025. Nah, dalam video yang singkat ini, itu terlihat ada sosok pria yang dugaannya, kalau aku lihat dari narasi TV One, ini adalah penjaga kosnya di jam 12-an malam. Dan di situ kelihatan penjaga kos itu mondar-mandir di depan kamar dari Arya Daru. Nah, ini kan menjadi salah satu petunjuk sangat nyata ya. Dinarasikan dari TV One bahwa kenapa penjaga kos tersebut jam 12-an malam mondar-mandir di situ dengan handphone, katanya ditelepon oleh keluarganya, dugaannya adalah istrinya. Nah, ini makanya sudah menjadi salah satu petunjuk emas adalah keterangan dari istri. Ada apa sebenarnya? Kenapa berkali-kali menyuruh penjaga kos-kosan untuk melihat kamar dari suaminya? Ini adalah salah satu videonya, kita lihat bareng-bareng teman-teman. Oke, ini jam 12-an malam, pakai sarung, terus dia selalu megang handphone, jalan. Kayaknya ini sambil ngomong ya, karena handphonenya menyala. Mungkin dugaannya adalah keluarga dari mendiang ini nanyain ada nggak kegiatan di kamar. Dia bilang kosong, kayaknya mungkin nggak ada aktivitas. Berhenti sebentar nih kayaknya, iya sambil ngomong. Ngeliat di depan kamar dari mendiang di sini. Nah, ini kan sudah menjadi salah satu petunjuk yang sangat nyata bahwa ada sesuatu hal yang istrinya ataupun juga keluarga dari mendiang ini ada yang kejanggalan gitu teman-teman. Ini maksudnya adalah sekali lagi ya bukan bermaksud menuduh atau enggak, tapi sebagai petunjuknya. Apa yang membuat istri dari Arya Daru Pangayunan begitu khawatir dengan suaminya? Karena kan komunikasi terakhir sekitar jam 9 malam. Jam 12-an, kondisi tidur pun juga dari pihak uh, penjaga kos ngecek lagi. Ada banyak komentar yang aku baca di TikTokku terutama ya. Banyak yang bilang bahwa itu kan istrinya cinta sekali sama suami. Banyak orang kok yang LDR atau long distance relationship itu setiap jam selalu berkomunikasi. Ya mungkin aja. Cuman secara pribadi aku menilai dari sosok seorang diplomat yang sering dinas ke luar negeri, bahkan juga tinggal di beberapa negara yang memiliki perbedaan waktu, dan keluarga Arya Daru juga putra-putrinya kuliah sekolah di Jogja, dan istrinya pun juga tinggal di Jogja. Artinya long distance relationship kalau hanya masalah berbeda, nggak ada kabar sejam, 2 jam, atau bahkan sehari, 2 hari, pada umumnya sih sepertinya oke-oke aja. Cuman kan banyak netizen bilang, enggak, kamu belum menikah anjas, jadi makanya nggak tahu bagaimana bucinnya.
Ya, ini kita ngelihatnya adalah dari bagian yang fakta. Well, it's okay. Namanya juga sebuah pembahasan dan juga analisa. Pasti akan selalu ada pro dan kontra. Nah, kemudian lilitan lakban ini kan ternyata baru kita ketahui ya. Lakbannya itu adalah warna kuning, teman-teman. Nah, warna kuning ini seumur hidup aku jujur ya, aku kayaknya hampir belum pernah ya menemui lakban warna kuning. Mungkin karena kegiatanku tidak ada hubungan dengan lakban kali ya. Jadi nggak begitu berdekatan. Cuma pada umumnya kalau aku lagi packing atau persiapan, rata-rata lakban itu yang warnanya bening atau lakban yang warnanya kayak coklat ya atau hitam. Tapi kalau kuning itu jarang sekali ditemukan. Apakah ini hal yang memberikan petunjuk atau hanya kebetulan aja? Karena kalau aku lihat dari tipe lilitannya sih dari sejumlah pakar forensik ya di Indonesia, psikolog forensik, bahwa tipe lilitan yang ada di mendiang itu sangat kecil kemungkinannya dilakukan oleh diri sendiri. Tapi kita juga harus nggak boleh mengabaikan dari CCTV sih teman-teman. Di CCTV kan terlihat sampai sekarang dari penyidik katanya tidak ada orang lain selain dari mendiang sendiri. Oke, kalau seandainya tidak ada orang lain, aku sangat yakin sih kalau dibilang apakah mendiang ini mau mengakhiri diri sendiri hidupnya, aku 100% boleh dibilang yakin sepertinya itu tidak mungkin. Tetapi apakah ini adalah kayak kejadian yang tidak sengaja? Maksudnya gimana? Ini adalah topik yang menurut aku juga agak ngeri-ngeri sedap ya, karena ada sejumlah media pun sekarang sudah mulai membahasnya, teman-teman. Ya, membahas terkait dengan bagian yang sensitif buat keluarga, kalau memang tidak ada orang yang masuk ke dalam area kamar dan itu dilakukan sendiri, apakah mungkin begitu bahwa kejadian ini mungkinnya adalah dilakukan oleh diri sendiri, tetapi tujuannya bukan untuk mengakhiri hidup, tetapi hanya untuk hal-hal tertentu aja dalam tanda kutip, tapi malah kebelabasan. Apakah itu mungkin seperti itu? Karena sejumlah media dan juga pengamat aku melihat sudah membahas ke arah sana. Nanti kita bahas lebih detail di bagian berikutnya. Nah, aku juga penasaran sih sebenarnya dengan profil dari Arya Daru Pangayunan yang usia 39 tahun. Kalau aku lihat dari sejumlah media massa, mendiang ini mulai karir diplomatiknya sebagai staf itu di KBRI Yangon tahun 2011 sampai 2013. Lalu menjabat Third Secretary Bidang Politik di KBRI Dili tahun 2018 sampai 2020. Ia kemudian bertugas sebagai Second Secretary Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya di KBRI Buenos Aires tahun 2020 sampai 2022. Pada 2025, ia dipercaya sebagai diplomat ahli muda di Direktorat Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri RI termasuk pekerja migran dan korban perdagangan orang. Nah ini nih, terkait dengan dugaan yang TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang ini, banyak masyarakat dan juga kayak ahli di Indonesia yang terpecah menjadi dua. Ada yang yakin ada hubungan dengan pekerjaannya, ada yang yakin ini tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, tapi masalahnya adalah individu. Ya, salah satu teka-teki kenapa sampai sekarang dari penyidik belum memberikan keterangan mengenai penyebabnya, karena aku yakin ini ada bagian yang berhubungan dengan kayak rahasia. Apakah rahasia ini berhubungan dengan negara atau rahasia pribadi? Ya, kita nggak tahu nih. Kalau di Indonesia kan kayak misalnya otopsi aja teman-teman. Secara undang-undang otopsi itu boleh dilakukan oleh penyidik tanpa persetujuan dari keluarga. Tapi kan pada prakteknya pihak kepolisian itu pada saat melakukan otopsi, pada saat melihat ada kejanggalan pada sebuah peristiwa, itu tetaplah minta izin dari keluarga. Dan kalau keluarga nggak mengizinkan, biasanya otopsinya tidak dilakukan. Dan aku juga yakin, sepertinya penyidik pun juga sebelum menyampaikan terkait dengan modus operandinya terkait dengan peristiwa ini, ada beberapa mungkin informasi sensitif yang tidak mau disampaikan atau diketahui oleh keluarga, makanya dijaga-jaga. Sepertinya dari tim penyidik juga sedang menilai mana yang harus disampaikan, mana yang tidak harus disampaikan, mana yang merugikan, mana yang tidak merugikan dari kedua belah pihak. Apalagi sekarang sudah viral kan ya,
dari pihak penyidik juga nggak mau mengorbankan nama baik polisi begitu kalau harus menutupi suatu informasi yang menjadi pro kontra di masyarakat. Oke, sementara ini dulu teman-teman yang bisa aku update, dan sekali lagi bahwa tujuan kita membahas ini adalah kita pengen mencari tahu kebenarannya. Apakah ini peristiwa karena ada orang lain yang memframing, membuat seolah-olah ini keinginan dari mendiang, atau memang ini adalah keinginan dari mendiang sendiri. Ini harus dicari tahu kebenarannya, karena ya bagi aku pribadi, keadilan itu adalah hasil perjuangan ya, bukan hasil pemberian. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa berduka cita untuk keluarga, cuman aku yakin dari pihak keluarga juga pengen mencari tahu kebenarannya, terlepas ada banyak berita-berita simpang siur dan juga spekulasi yang beredar di masyarakat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.